Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan tayyiban katsiran mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang terdahulu masih tersisa penjelasan Asy-Syaikh Sa'id Al-Qahtani rahimahullah di dalam menyebutkan kesimpulan pembahasan kedua. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa kana sallallahu alaihi wasallam yuhibbut tayammun. Rasulullah ini suka dan senang berkanan-kanan, yakni mendahulukan yang kanan, baik itu di saat bersuci, memakai sandal, bersisir, dan dalam semua aktivitas beliau. Jadi apapun aktivitas yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang harus pula kita contoh dan kita teladani, yaitu selalu mendahulukan yang kanan dibandingkan yang kiri. Wa kanat yaduhu al-yusra li khalaihi wa ma kana min ada. Adapun tangan kiri beliau gunakan untuk urusan hajat, buang hajat. Naam. Dan sesuatu yang ada adza padanya, sesuatu yang kotor dan yang semisal dengan itu. Dan apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini selanjutnya, apabila Rasulullah berbaring, maka beliau berbaring pada sisi sebelah kanan. Ini yang sunnah. Di saat seseorang berbaring, maka hendaknya berbaring di samping kanan. Dan beliau meletakkan telapak tangan kanannya di bawah pipi kanan. Jadi telapak tangan diletakkan di bawah pipi kanan. Nah, berarti Rasulullah tidak pakai bantal lah ya. Nah, kalau kita pipinya sudah nempel empuk di bantal silikon. Nah, dan beliau apabila berbaring sebentar sebelum subuh, dan ini kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah salat malam, beliau berbaring sebentar sebelum salat subuh, namun tidak tidur. Beliau menegakkan lengannya dan meletakkan kepalanya di atas telapak tangannya. Jadi seperti ini. Nah, ini ditegakkan, kemudian berbaring di kepala beliau ditaruh di telapak tangannya. Nah, ini juga barangkali untuk menghindarkan diri dari tidur, karena kalau langsung nempel di lantai atau ini yang dijadikan bantal, itu bisa kebablasan subuhnya. Nah, ini kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini ditegakkan, artinya kalau mungkin tertidur kebangun karena ini tegak. Nah, demikian kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya adalah majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam, majlis yang penuh dengan ilmu, kelembutan, rasa malu, amanah, menjaga kehormatan, penuh dengan kesabaran, ketenangan, dan tidak diangkat padanya suara. Masya Allah, ini luar biasa. Kalau yang demikian menjadi perilaku setiap muslim dalam mencontoh nabinya ketika dia bermajlis, majlisnya penuh dengan ilmu. Para ulama rahimahumullah seperti Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala menyatakan dalam beberapa nasihat beliau, hendaknya kalian selalu peduli dan perhatian dengan ilmu, bahkan sampai pun majlis gahwah. Nah, majlis ngopi biasa tapi tidak kosong dari ilmu. Nah, jangan kemudian majelis itu hanya dunia saja yang menjadi himmah dan perhatian kita. Nah,
hal-hal yang ringkas, yang ringan dari fawaid-fawaid yang disebutkan para ulama, bisa yang tahu menyampaikan dan mengajarkan kepada yang tidak tahu. Demikian pula penuh dengan kelembutan rasa malu, amanah. La turfa'u fihi al-aswat, tidak diangkat padanya suara. Kalau kita sudah Masya Allah, kadang gang ini suaranya kalau sudah majelis itu sampai ke gang sebelah. Nah, ketawanya sudah luar biasa. Wala tuntahaku fihi al-hurumat, dan tidak dilanggar padanya perkara-perkara haram. Ini juga yang penting. Jangan sampai barakallahu fikum majlis dan majlisnya kita dilanggar padanya kehormatan, ghibah sudah terjadi, fitnah dilakukan, berbagai macam kedustaan, bercanda dengan sesuatu yang mengandung kedustaan. Hadihi kulluha haram. Ini semua perkara yang haram yang mestinya diperhatikan setiap muslim, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjaga diri dari perkara-perkara haram dalam majlis beliau. Yatafadaluna fi majlisihi bittaqwa wa yatawadhaun. Mereka ini saling berlomba-lomba dalam majlis Nabi dengan takwa. Saling berlomba menghiasi dirinya dengan sifat takwa. Bukan berlomba-lomba dalam majlis dengan sesuatu yang merobohkan sifat takwa. Dan ini yang banyak terjadi, ya dan billah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi kita dari kejelekan akhlak dan membimbing kita dengan akhlak yang baik. Setiap orang di majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam berlomba-lomba dengan sifat takwa. Berarti di sini juga nampak dan ada isyarat untuk saling nasihat menasihati, ingat mengingatkan. Jangan sampai kemudian ada satu yang sudah mulai tidak bisa mengendalikan dirinya, tambah dikompori, tambah na'am barakallahu fikum dibensini, dipertamaki, ya tambah menyala. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dan mereka saling tawadu, wa yuwaqiruna al-kibar wa yarhamuna as-sighar. Dalam majlis Nabi, orang tua itu dihormati, yang muda disayangi. Masya Allah. Ini kayaknya singgungan buat kita semua ya. Nah, kalau sudah majelis yang tua jadi bahan bully. Nah, iya begitu ya. Iya dan billah, kita meminta kepada Allah, berlindung kepadanya. Semoga Allah menjaga kita dari kejelekan akhlak. Nah, sekarang mungkin kadang orang tua sudah mulai banyak lupa jadi bahan. Padahal kita yang muda juga suatu saat akan tua dan berharap, berangan-angan, duhai kiranya di masa tua seperti ini saya tidak dibuli oleh anak-anak muda ini. Nah, ikhwani fiddin barakallahu fikum. Wa yu'athiruna al-muhtaj, dan mereka di majlis Nabi lebih mengutamakan orang yang butuh, mendahulukan, mengutamakan orang yang membutuhkan. Wa yukhrijuna du'at ilal khair, dan mereka mengeluarkan, melahirkan para dai yang mengajak kepada kebaikan. Selanjutnya Syekh menyatakan, wa kana yajlisu 'alal ard, Nabi itu duduk di tanah. Nabi duduk di tanah, duduk di lantai. Wa ya'kulu 'alal ard, juga makan di tanah, makan di lantai. Naam. Beliau berjalan bersama orang-orang miskin, wal 'abd, dan para budak. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhlak beliau yang tergambar dalam kehidupan beliau, tidak memilih teman, tidak membatasi teman sebatas kepada orang-orang kaya dan terhormat, orang-orang yang memiliki kedudukan tinggi. Tidak. Bahkan yang bersama Nabi adalah al-masakin dan para budak. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menguatkan Nabi bersama dengan orang-orang miskin. Nah, bahkan Allah Subhanahu wa taala melarang nabinya memalingkan wajah beliau dari orang-orang miskin dan orang-orang lemah. Allah Subhanahu wa taala sampai melarang nabinya, salawatu rabbi wa salamuhu alaihi,
Demikian pula Nabi biasa bergaul dengan mereka hingga beliau bisa menunaikan hajat mereka. Dan Nabi marra ala sibyan yal'abun, melewati anak-anak yang sedang bermain, beliau mengucapkan salam kepada mereka. Rasulullah dengan kedudukan yang sangat terhormat, dengan kedudukan yang sangat tinggi, hatta anak-anak juga dipergauli oleh Nabi. Beliau mengucapkan salam dan menyapa mereka. Ini juga yang semestinya menjadi perhatian kita. Lebih-lebih lagi di saat kita melewati anak-anak yang kadang ya namanya anak-anak, perlu dikontrol dalam hal permainan mereka membahayakan ataukah tidak, ucapan-ucapan mereka satu dengan yang lain dibimbing. Karena memang anak-anak selalu butuh kepada bimbingan, dan tidak boleh anak-anak itu lepas dari pengawasan kita. Selanjutnya kata Syekh, wa kana la yusafihun nisa ghair al-maharim. Rasulullah tidak bersalaman dengan para wanita yang bukan mahram. Di zaman seperti ini, di zaman kita ini, hari demi hari yang demikian sudah semakin langka. Bahkan dianggap orang aneh atau kadang bahasa-bahasa gulu. Ini orang tidak mau salaman dengan perempuan padahal masih bibinya. Bukan bibi langsung, tapi bibi istri pamannya. Kan masih kerabat. Nah, 2 pupu, 3 pupu apa istilahnya. Nah, padahal sepupunya loh nggak mau salaman. Ya sepupunya bukan mahramnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang ipar. Afara'aital hamu? Bagaimana pendapat engkau ya Rasul tentang al-hamu, tentang ipar? Beliau menyatakan ipar itu maut. Ya gitu, karena mungkin kita menganggap biasa. Ya kan masih orang dekat. Naam. Istrinya kakak kan masak sih. Ya justru masaknya itu akhirnya jadi masak. Naam. Hal-hal yang tidak diinginkan bisa terjadi. Syaitan akan bermain dan memanfaatkan kondisi dan situasi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengibaratkan itu adalah al-maut, kematian. Bahkan di saat baiat pun Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berjabat tangan dengan para wanita. Beliau membaiat mereka dengan ucapan. Membaiat mereka dengan ucapan. Maka mestinya setiap orang tua, setiap muslim harus sadar. Ini bukan sok masalah kita tidak mau dekat dengan kerabat, tidak menghormati om-om kita karena tidak mau menyalami istrinya atau anak mereka dan yang semisalnya dari